Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Pamulang, dengan saya Devi Anugrah, dengan dua rekan saya Ibu Ani Apriani dan Bapak Abdul Malik akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Pertanian Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 telah melanda dunia dari awal tahun 2020 yang mengakibatkan berbagai macam dampak. Terjadinya COVID-19 merupakan sebuah bencana wabah yang mengakibatkan berbagai perubahan kebijakan pemerintah hingga sosial budaya. Artinya, terdapat faktor eksternal yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan, khususnya pertanian. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini guna mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi COVID-19, yang mana indikator kinerjanya diukur dengan rasio likuiditas berupa current ratio, rasio leverage berupa debt to equity ratio, rasio aktivitas dengan total asset turnover, dan rasio profitabilitas dengan return on asset. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah kami meneliti laporan keuangan perusahaan pertanian selama tahun 2019 dan tahun 2020 dengan menganalisa rasio dari rasio current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover ratio, dan return on asset ratio. Dari keempat rasio ini kami bandingkan dan kami simpulkan apakah perusahaan tersebut mengalami kinerja keuangan yang lebih baik sebelum pandemi COVID-19 ataukah selama pandemi COVID-19 kinerja keuangan tersebut lebih baik. Selanjutnya mengenai metodologi penelitian akan disampaikan oleh rekan kami, Bapak Abdul Malik. Silakan Bapak Abdul Malik. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019, yang mana mencerminkan kinerja keuangan perusahaan sebelum pandemi COVID dan periode 2020 untuk menggambarkan kinerja keuangan pada masa pandemi COVID-19. Sampel dalam penelitian ini yakni dengan cara purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan pertanian yang menerbitkan laporan keuangan dan mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap selama periode penelitian, yaitu pada tahun 2019 sampai 2020. Yang ketiga, perusahaan pertanian yang mempunyai laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Yang keempat, perusahaan pertanian yang dalam laporan keuangannya mengalami laba atau keuntungan. Indikator pengukuran kinerja keuangan yang pertama, rasio likuiditas, di mana rumusnya aktivitas lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua, rasio solvabilitas atau DEF, di mana rumusnya total hutang dibagi total modal. Yang ketiga, rasio aktivitas atau TARFO, di mana rumusnya penjualan dibagi total aset. Yang terakhir, rasio profitabilitas atau ROA, di mana rumusnya laba setelah pajak dibagi total aset. Objek penelitian kami ada 6 sampel. Yang pertama, PT Astra Argo Lestari Tbk. Yang kedua, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Yang ketiga, PP London Sumatera Indonesia Tbk. Yang keempat, PT Smart Tbk. Yang kelima, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Yang terakhir, PT BC Internasional Tbk. Adapun hasil analisis rasio nanti akan dijelaskan oleh rekan kami, Ibu Ani Apriani. Ya, berikut hasil analisa rasio likuiditas ini menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Jika dilihat dari diagram tersebut, bahwasanya
rata-rata rasio lancar perusahaan pertanian meningkat dari 2,61 pada tahun 2019 menjadi 3,02 pada tahun 2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pertanian semakin baik di masa pandemi. Karena semakin besar nilai current rasionya, maka semakin baik kinerja keuangan perusahaannya. Namun jika dilihat secara parsial, dapat perusahaan yang mengalami peningkatan nilai rasio lancar dan 2 perusahaan yang mengalami penurunan, walau tidak terlalu jauh. Sehingga tingkat rasio lancar kedua perusahaan yang mengalami penurunan tersebut masih berada dalam batas aman. Selanjutnya, hasil analisa rasio solvabilitas di mana menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan asetnya. Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat bahwasanya rata-rata rasio utang terhadap modal atau debt equity ratio perusahaan pertanian menurun dari 1,08 pada tahun 2019 menjadi 0,92 pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pertanian semakin baik di masa pandemi karena semakin kecil nilai debt equity ratio-nya, maka semakin kecil perusahaan didanai oleh hutang. Jika dilihat secara parsial, terdapat perusahaan yang mengalami penurunan nilai rasio utang dan 2 perusahaan yang mengalami peningkatan rasio utang terhadap modal. Dan jika dilihat dari kesehatan keuangan perusahaannya, dapat dilihat terdapat 3 perusahaan yang tidak sehat karena menunjukkan nilai debt equity ratio di atas 1, yang artinya jumlah modal pinjaman yang digunakan dalam menghasilkan keuntungannya melebihi 100%. Selanjutnya, hasil analisa rasio aktivitas. Rasio ini menggambarkan seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola asetnya. Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat bahwasanya rata-rata rasio perputaran total aset perusahaan pertanian mengalami penurunan dari 0,64 pada tahun 2019 menjadi 0,59 pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan kinerja keuangan yang dilihat dari rasio aktivitas mengalami lebih baik di masa sebelum pandemi, karena semakin tinggi nilai maka semakin meningkat kinerja manajemen perusahaannya. Jika dilihat secara parsial, terdapat perusahaan yang mengalami penurunan, 4 perusahaan yang mengalami penurunan, dan 2 perusahaan yang mengalami kenaikan pada tahun 2020. Selanjutnya, hasil analisa rasio profitabilitas. Rasio ini menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau penjualannya. Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat bahwasanya rata-rata rasio pengembalian aset atau return on asset perusahaan pertanian mengalami peningkatan dari 0,031 pada tahun 2019 menjadi 0,052 pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan jika dilihat pada rasio profitabilitas lebih baik pada masa pandemi karena semakin besar nilai ROA, maka semakin baik kinerja perusahaannya dalam menghasilkan laba. Dan jika dilihat secara parsial, terdapat 5 perusahaan yang mengalami peningkatan dan hanya perusahaan yang mengalami penurunan, walaupun tidak terlalu jauh dari 0,105 pada tahun 2019 menjadi 0,094 pada tahun 2020. Sebagai kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan adalah dari hasil analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keuangan perusahaan pertanian semakin baik di masa pandemi, atau dengan kata lain tidak terpengaruh oleh kondisi pandemi COVID-19. Adapun saran yang kami berikan untuk penelitian berikutnya adalah bahwa penelitian bisa dilakukan pada kelompok industri perusahaan lain selain pertanian. Yang kedua adalah penelitian bisa dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan setelah pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.